Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita masuk ke tugas praktikum, tugas pendahuluan 4. Langsung yang pertama tentang networking. Mari kita mulai dengan memahami networking secara umum seperti yang sudah dipelajari di modul sebelumnya tentang bagaimana fungsi dan konfigurasi yang diperlukan user. Dalam ini adalah networking. Yang pertama, pelajari apa itu DNS dan Internet Proxy Gateway secara lengkap. Lalu kita mulai saja DNS ya. DNS itu domain name system ya. Jadi DNS itu adalah nama yang digunakan untuk merubah mentransmisikan alamat IP user. Jadi alamat IP yang angka-angka itu diterjemahkan ke nama agar tujuannya agar mudah diingat oleh user, karena lebih mudah mengingat nama daripada mengingat angka-angka yang banyak. Lalu informasi dari nama domain dan nama host akan tersimpan dalam bentuk database. Jadi fungsi dasarnya untuk menghafal dan mengakses halaman web server, dan prinsip yang digunakan DNS itu sebagai mesin pencari nama komputer di jaringan yang menggunakan IP atau Internet Protocol. Itu DNS. Jadi kalau contohnya seperti ini. Ini adalah alamat IP ya, dari Google, dan yang kita tahu ini sebagai www.google.com. Kalau kita cari di internet, di browser, karena browser itu juga menyediakan DNS. Jadi kita masukkan alamat IP-nya. Masuk ke Google. Kan kalau dengan DNS kita hanya cukup mengingat www.google.com. Ini udah masuk, sama aja. Nah, itu gunanya DNS. Terus yang kedua adalah internet. Yang kedua adalah Internet Proxy Gateway. Internet Proxy Gateway. Jadi kalau Internet Proxy Gateway ini saya jelaskan secara tersendiri. Jadi gateway itu, yang dimaksud gateway itu adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Jadi kalau kita mau tersambung ke jaringan komputer lain yang menggunakan protokol komunikasi yang beda, itu menggunakan gateway. Jadi gateway itu adalah sebuah perangkat. Lalu proxy server sendiri itu server atau program komputer yang berperan sebagai penghubung antara komputer dengan jaringan internet. Dan server proxy sendiri bisa diartikan sebagai jaringan yang menjadi perantara antara jaringan lokal dengan jaringan internet, seperti itu. Lalu itu mungkin yang saya pahami tentang DNS dan Internet Proxy Gateway. Yang lanjut, yang kedua, cari tahu bagaimana implementasinya, aplikasi yang dipakai, dan konfigurasinya di sistem operasi Linux. Jadi saya ambil yang DNS. Di Linux sendiri ada aplikasi. Nah, ini ada hint, yaitu aplikasi yang dipakai adalah Bean dan Squid. Saya akan memaparkan cara untuk membuat domain membuat domain di Linux. Kebetulan saya menggunakan Linux Mint karena
ya yang kompatibel dengan VirtualBox saya. Untuk membuat domain name, ya membuat domain membuat server. Berarti saya akan menggunakan bin. Seperti biasa, masuk sebagai super user untuk menginstal aplikasi yang baru. Kita akan menginstal bin, ya perintahnya menginstal bin seperti biasa, apt get bin. Lalu setelah masuk ke itu, setelah kita menginstal, masuk ke file c. Nah, ini ada file-filenya. Kita masuk ke, nah ini name configuration pakai nano. Kita buka name conf lokal. Nah, ini contoh yang sebelumnya saya buat. Ya. Jadi kita mau membuat domain baru. Kita masukkan seperti yang atas, zone. Lalu nama domain apa yang ingin kita buat. Kebetulan mungkin lalu ini adalah file dimana kita menyimpan file database dari domain kita, dari nama DNS cache bin db Selain itu, DNS itu juga bisa mereverse, mengembalikan dari nama domain ke IP address. Ini kita juga membuat reverse-nya. Jadi karena dikembalikan, kita masukkan IP address-nya. Oh, ini sebagai reverse-nya in addr apa? Ya. Oh, maaf, salah. Untuk yang domainnya ini .com ya, domain. Lalu yang di reverse-nya baru .trace ya. Ini sudah kita simpan. Setelah itu kita copy yang sudah kita buat tadi, kan cp var cache
ya tadi ada kesalahan, jadi kita copy file yang tadi kita buat, kan jangan sampai salah, harus sama persis seperti yang kita buat tadi. Ini ada DB atau database, tempat kita menyimpan domain kita. Kalau kita lupa, kita bisa masuk ke tadi ya, ke name. Ya, ini harus persis dengan ini ya, cbndb.com. Soal selanjutnya yaitu mengenai Squid itu salah satu aplikasi yang berperan sebagai server proxy. Lalu soal nomor 3, coba jelaskan apa itu Squid, cara kerjanya, serta tujuan digunakannya. Nah, yang pertama saya akan kembali ke proxy dulu. Jadi kan proxy itu kan sebuah fungsi. Proxy adalah sebuah fungsi atau tugas yang menjalankan yang berjalan di suatu perangkat jaringan sebagai perantara antara klien dengan server. Terus di Squid sendiri adalah aplikasi yang menjalankan fungsi proxy. Nah, dari fungsi Squid sendiri ada 2 ya. Jadi fungsinya Squid ada 2. Itu ada, yang pertama itu Squid itu menerima permintaan halaman objek web dari klien dan mengambilkan halaman-halaman tersebut untuk diberikan kepada klien. Jadi menerima permintaan objek web dari klien dan mengambilkan halaman atau objek web untuk klien, untuk diberikan ke klien. Terus jadi yang pertama itu disebut juga fungsi proxy ya. Squid menjalankan fungsi proxy seperti yang nomor 1, menerima permintaan objek web dari klien dan mengambilkan halaman objek web untuk diberikan kepada klien lagi. Terus yang kedua itu disebut dengan fungsi caching ya. Soalnya di Squid itu juga menyimpan setelah permintaan klien itu terpenuhi, jadi objeknya atau halamannya itu disimpan dan diberikan dan jika ada permintaan yang sama itu nanti diberikan lagi. Jadi ini ya, ada yang meminta lalu diberikan, terus objek webnya itu disimpan di lokal host, jadi di localhost. Terus jika ada permintaan yang sama, tidak perlu diambilkan langsung ke website servernya, jadi langsung diambil dari local disk-nya. Nah, ini yang disebut dengan
fungsi caching ya, caching caca ya, seperti itulah intinya. Jadi memudahkan atau intinya mempercepat, karena objek yang sama itu tidak perlu diambil berulang-ulang dari website server karena disimpan di local disknya. Lanjut ke soal nomor 4. Berikan contoh penggunaan Squid dalam kehidupan nyata. Jadi Squid itu karena dia sebagai perantara menjalankan fungsinya proxy, jadi bisa dijadikan sebagai filter, penyaring, dan juga memblokir situs-situs yang tidak boleh kita buka, atau kita mau menjaga agar situs itu jangan sampai terbuka oleh jaringan yang kita miliki. Contoh di kehidupan nyata, jadi untuk menghindari penyebar luasan pornografi atau menggunakan penggunaan yang tidak penting seperti menggunakan Facebook saat berada di kelas. Nah, itu jaringannya bisa kita modifikasi atau bisa kita blokir lah untuk URL tersebut, dan juga kata kunci tertentu. Jadi langsung kita masuk ke caranya sebentar. Jadi yang pertama kita harus install Squid dulu. Install Squid, kalau saya sekarang install Squid 3 seperti biasa, apt get install. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasinya Squidnya itu, dan kita masuk ke Squid. Kita udah masuk, terus kita buka konfigurasinya Squid. Nah, ini kita masuk ke konfigurasinya, kita cari yang pertama http _port 3128. Sini http port 3128 ini kita modifikasi, kita taruh ini transparan. Terus ini saya mengambil dari internet, jadi bisa di copy perintahnya, cari HTML connect. Nah, ini kita di bawahnya kita tambah HTML URL. Kalau kita mau blokir URL-nya, jadi kalau kita mau blokir URL-nya, kita masukkan apa? Nggak boleh akses www.facebook.com, contohnya www.youtube.com. Nah, seperti itu. Terus
kalau ini kita mau memblokir keywordnya, jadi keyword game atau keyword apa porno atau keyword apa itu ya yang mau kita blokir. Kita komen, terus kita simpan. Nah, kalau sudah kita buka. Kita mau ngeblokir situs apa, URL-nya kita masukin. Umpamanya gini, terus kayak gini, kita simpen. Terus kalau kita mau ngeblokir keywordnya, kita mau apa? Misalnya kita mau blokir, nggak boleh ngegame di kelas ini, terus nggak boleh buka porno atau nah, nih contohnya sih seperti itu. Terus itu setelah kita masukkan, setelah kita selesai mengkonfigurasi, saatnya kita jalankan. Ini sebentar lagi running. Terus masukkan ini. Restart networkingnya. Oke, terus kita squidnya kita restart.
tunggu. Ya itu step-stepnya mungkin bisa dilakukan. Cara memblokir situs-situs itu salah satu fungsi dari script yang ada di kehidupan nyata. Ya ini sudah di restart, jadi sudah bisa. Sekian dari saya. Terus coba kita buka lalu lanjut ke soal nomor 5 tentang firewall. Nah, nomor 5, jadi kita harus mempelajari cara menambah, melihat, dan remove rules dari IP tables. Paham dan praktekkan cara dan penggunaan IP tables. Ya, jadi yang pertama kita pasti harus punya IP tables dulu. Caranya install dulu IP tables dengan biasa sudo apt-get install IP tables. Lalu yang pertama tadi kita harus menambah dulu sebelumnya IP tables itu menggunakan 3 jenis chain. Yang pertama jadi IP tables itu menggunakan 3 jenis chain. Ya, pertama ada input, forward, dan output. Nah itu kalau input itu chain untuk masuk ke koneksi, ya, chain untuk koneksi yang masuk. Kalau forward itu chain untuk koneksi yang tidak diantarkan secara lokal, koneksi masuk yang tidak diantarkan secara lokal. Kalau output itu chainnya keluar, untuk koneksi keluar. Nah, untuk mengetahui pengaturan defaultnya, jadi ada pengaturan defaultnya, apakah IP tables kita tuh menerima semua koneksi yang masuk keluar atau malah menolak semua koneksi yang mau masuk atau keluar. Jadi kita masukkan perintah IP tables. Nah ini untuk tahu apa pengaturan default kita. Kalau perintah dasarnya di IP tables itu, perintah dasarnya ada 3 apa aja. Yang pertama itu ada accept itu menerima sambungan, menerima koneksi, ya. Terus kalau 2 itu ada drop. Kalau drop itu mengabaikan. Nah, yang ketiga ada reject itu menolak dan mengirim pesan error. Nah, ini tiga perintah yang ada di IP tables. Terus setelah kita tahu ini ternyata menerima, berarti kita itu memilih manualnya yang tidak boleh masuk ke yang koneksinya tidak boleh masuk keluar. Kita memilih manual yang di drop atau yang di reject. Bisa juga kalau defaultnya itu drop. Kalau defaultnya drop itu kita bisa memilih secara manual mana yang boleh masuk dan keluar koneksi. Seperti itu. Langsung saja untuk jadi ini rulesnya belum aktif. Untuk menambah rulesnya, nah ini sebenarnya kita udah lengkap di sini. Nah ini untuk menambah itu ada insert sama append. Kalau insert itu kita bisa kalau nggak kita kasih nomor, ya, itu
itu ada di paling atas. Tapi kalau kita kasih nomor, kita bisa insert ke nomor 2 atau nomor 3, terus nomor 2, terus nomor 3, dan seterusnya. Terus kalau append itu kalau append dia otomatis masuk ke rules terakhir, sehingga dia akan dieksekusi paling terakhir. Langsung kita mulai menambah. Di contohnya saya akan mengabaikan salah satu IP yang masuk. Jadi kita akan karena defaultnya accept semua, jadi kita memilih cara manual IP yang kita halangi koneksi masuknya. Satu IP yang tidak boleh masuk. Jadi kita bisa ya, tidak boleh masuk, jadi input terus kita masuk. Lihat nih, kita tahu yang ini ada satu tambahan yang sudah kita halangi, tidak boleh masuk inputnya. Terus kita coba menggunakan perintah append ya. Kalau perintah append ini otomatis dia akan berada di bawahnya. Jadi awal dari IP itu harus dikasih S, itu yang salah. Nah, kita lihat dulu dengan cara and ya, otomatis bawahnya kan. Terus bisa juga kita menyisipkan ke nomor rules yang kita mau. Contoh kita mau di nomor 2 ini. Kalau menyisipkan berarti kita masukkan insert, terus kita masukkan 2, lalu IP-nya ya. Lagi
juga melihat sudah dan remove rows-nya. Nah, untuk perintahnya ini untuk meremove kita menggunakan delete, bisa delete satu persatu, jadi bisa delete nomor berapa atau bisa langsung di delete all rows. Bisa kita mau delete yang nomor 2 tadi ya, if that goes, jadi delete tadi D diikuti dengan chainnya itu maksudnya chain input, output, atau forward. Chainnya input yang ke nomor 2. Kita lihat nih 2 yang kosong. Terus kalau kita mau menghapus semua bisa langsung flash tables. Sudah. Jadi sudah sekian dari saya tentang firewall IP tables. Terima kasih.